Aku bukanlah seorang individu yang memiliki tinggi semampai 175 cm ke atas, tidak memiliki kulit yang terang seperti cover girls pada umumnya. Tapi hal itu yang aku berusaha untuk terus tukar, bahwa inilah my unique selling point. Perkenalkan, Adinda Krishaila is my name, but suka sekali dipanggil dengan nama Adinda or just Dinda. Sekarang saya 27 tahun, I just turned 27, and kesibukan sebagai mencoba untuk sibuk sebagai alumni dari Putri Indonesia, tetap berkiprah untuk di industri kreatif, dan semoga bisa mengepakkan sayap saya di sini. Banyak banget sih steps, fase, dan juga bukit-bukit yang telah saya lewati untuk akhirnya bisa duduk di sini dan mungkin bercerita tentang bagaimana proses saya mencintai diri sendiri. Mungkin salah satu lembah terdalamnya ada di tahun 2015, di mana dulu banyak sekali rasanya di tahun itu tuh bertumpuk-tumpuk rejection-nya dan juga kegagalannya, tantangannya, rasanya semuanya itu di tahun itu was made for me to fail anyway. Setelah dari sana saya belajar bahwa it's not rejection but it's redirection gitu. Jadi di tahun 2015 belajar bahwa ternyata arah Tuhan itu memang sengaja untuk membuat aku gagal di kala itu, karena He want me, atau Tuhan mengarahkanku untuk bagaimana caranya bisa melihat mimpi itu dari perspektif yang lebih luas. Karena I know that lahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara dari kota kecil di Malang, di Jawa Timur, besar dalam lingkup keluarga yang juga banyak sekali diversifikasinya. Jadi aku paham dari sejak aku kecil bahwa untuk berhasil itu nggak ada jalan yang gampang. Di tahun 2015 itu my biggest dream adalah untuk menang DBL ataupun turnamen basket di Jawa Timur, dan kita sudah berlatih for over 2 years long, pagi dan sore. Dan itu rasanya untuk gagal di satu kompetisi yang kita semua sudah dedikasikan waktu dan juga tenaga kita as a student athletes, itu rasanya sakit hatinya luar biasa, kayaknya lebih sakit daripada patah hati gitu. Di 2015 itu juga gagal untuk apply scholarship di IFA Paris, hanya keterima di universitasnya tapi not as a scholarship recipient. Lalu di 2015 juga gagal daftar Putri Indonesia untuk pertama kalinya. Di 2015 gagal juga untuk menjadi finalis dari Wajah Femina. Yang jelas untuk gagal itu kan gampang banget ya, untuk to easily surrender dan juga kembali ke titik nol ataupun merubah mimpi itu as easy as flipping hands gitu. Tapi di tahun 2015 itu aku belajar bahwa aku menjadi orang yang lebih tangguh, didewasakan oleh pengalaman-pengalaman dan juga kegagalan itu tadi. Jadi aku merasa semua pengalaman itu adalah experience that made me who I am today. Insecure tuh sampai di titik ini aku juga masih insecure loh Kak. Jadi masih banyak sekali the obstacles dari seorang perempuan yang hidup di era digital ini untuk to eventually love ourselves. Insecure itu bagiku adalah part of growing up, part of living the life today. Tapi bagaimana kita bisa menakar insecurity itu untuk kemudian kita tukar menjadi motivasi, itu adalah hal yang terus aku perjuangkan hingga sekarang. Untuk menjadi putri pasti bagian insecure-nya, kurang tinggi,
oh kulitnya kurang glowing, kurang terang, ataupun menjadi seperti gadis-gadis dan juga figur wanita yang kita lihat di cover-cover majalah pada umumnya, yang putih, yang tinggi, dan yang lain-lain. And I'm not that. Aku bukanlah seorang individu yang memiliki tinggi semampai 175 cm ke atas, tidak memiliki kulit yang terang seperti cover girls pada umumnya. Tapi hal itu yang aku berusaha untuk terus tukar, bahwa inilah my unique selling point, my skin tone, dan mungkin tinggiku yang seadanya ini, ya inilah Tuhan yang berikan gitu, anugerah yang Tuhan sudah berikan. Jadi apapun yang aku punya, aku harus menerima itu apa adanya, membuatku merasa cukup, membuatku merasa that I'm worthy of whatever dreams that I've determined myself to. I don't think I have the kind of formula, tapi aku membiasakan untuk menulis apa saja yang aku sudah lewati, and I'm trying to appreciate myself dengan menuliskan aku ini kelebihannya apa ya. And for me that's the hardest. Untuk bisa menuliskan kelebihan diri sendiri itu susah banget. Untuk kekurangan ya pasti jauh 10 kali lebih banyak gitu. Bisa menuliskan banyak sekali kekurangan dalam diri. Jadi dengan menuliskan dan juga sekaligus merefleksi diri sendiri, bahwa every little things yang kita mungkin anggap remeh itu bisa menjadi sebuah hal yang kita harus hargai, kita appreciate, dan to eventually kita bisa menjadi cukup. Aku selalu merasa bahwa perempuan has always been a part of the society, tapi kita selalu dianggap sebagai supporting actress rather than the main role gitu. Padahal perempuan itu juga pemeran utama loh dalam membangun sebuah society. Rasanya mungkin ketika kita melihat banyak petinggi-petinggi negara melihat perempuan sebagai pendamping, jadi ketika kita melihat sosok dan juga role perempuan di sekitar kita tuh rasanya cukup menjadi seorang pendamping gitu, sebagai supporting. Padahal pemeran utamanya juga seorang perempuan. Kita bisa bertumbuh bersama karena kita sama-sama pemeran utama dalam sebuah society gitu. Jadi I think that's the bare truth in Indonesia. That women belong in the kitchen, mungkin that's one stigma yang sudah sangat sering kita dengar gitu. Tapi mau nggak mau memang the reality exists di society kita gitu. Jadi of course aku bisa patahkan itu karena women also belong in other area in the house. Bahkan justru women is the leader ketika kita bisa membangun rumah tangga dalam sebuah rumah gitu. Because the balance is the key word. Aku percaya kita itu we're all worthy of our dreams. Kita semua bisa mencapai apapun tujuan hidup kita dan juga mimpi-mimpi terbesar kita, asalkan kita bisa percaya akan kekuatan perempuan. Tak perlu butiran emas ataupun jabatan yang tinggi. Bagiku menjadi manusia adalah untuk menjadi orang yang memiliki empati dan juga hati yang tulus untuk membantu satu sama lain. Ketika kita percaya bahwa menjadi manusia adalah seutuhnya bisa memberikan hati dan juga empati yang tulus itu tadi, aku rasa mimpi-mimpi itu akan possible kok. Tujuan hidup yang sangat genuine dan juga ikhlas itu pasti menjadi lebih terang, pasti menjadi lebih possible untuk kita bisa melangkah bersama gitu ke depannya.